Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan, pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua adalah pilihan Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sebagai pemimpin, ia harus kuat dan teguh hati, tidak takut dan tidak gemetar karena musuhnya, sebab Tuhan yang akan menyertai dan membuat misinya berhasil. Sebelum ia menjadi pemimpin menggantikan Musa, sepanjang hidupnya dia bersama-sama dengan Musa dan tentu sudah banyak melihat bagaimana jalinan hubungan Musa dengan Tuhan. Yosua juga sudah melihat kenakalan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan mengasihi dan membela bangsa Israel sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Itu berarti bahwa Yosua sudah ditetapkan menjadi penerus Musa oleh Tuhan sejak lama. Meskipun Yosua sudah banyak melihat kepemimpinan Musa sebagai panutannya, namun saat ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Yosua memiliki kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dengan segala tantangannya. Yosua harus tetap kuat dan hatinya tetap teguh untuk menerima tugas itu, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua tidak boleh takut dan gemetar karena Tuhanlah yang akan memimpin dan membimbing Yosua untuk menggembalakan bangsa Israel. Tuhan akan menyertai Yosua dalam perjalanan memimpin bangsa Israel. Untuk menjawab kekhawatiran Yosua, di dalam kitab Yosua pasal 1, Tuhan sampai 3 kali menyampaikan pada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dalam ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah. Dan di dalam ayat 7 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam ayat 9 dikatakan, telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali. Tuhan bahkan mengingatkan Yosua kalau ia akan selalu menyertai dan dia akan senantiasa disertai beserta dengan bangsa Israel. Kadang-kadang, meskipun apa yang di depan mata kita hadapi kelihatan jelas, akan ada banyak variabel yang tidak terduga muncul menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ke depannya dunia akan menjadi seperti apa. Tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat melangkah dengan pasti di dunia yang tidak pasti. Sebagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yosua janji penyertaannya, demikian juga kepada kita diberikan Tuhan janji penyertaannya. Karena kita adalah umat perjanjian baru milik kepunyaan Tuhan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, tantangan dan masalah apapun yang akan kita hadapi di tahun ini, Tuhan berfirman kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan tidak akan pernah berubah, maka kita dapat mengandalkannya sebagai tempat perlindungan. Lengan Tuhan yang kekal adalah lengan perteduhan yang aman dan tempat perlindungan bagi setiap orang percaya yang mengharapkan perlindungan dan keamanan, penuh kuasa dan kekuatan. Nabi Yeremia pernah berkata, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Yeremia 1 ayat 8. Hari ini, apapun yang kita alami,
dan yang sedang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup dan Ia selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup maupun rencana kita. Yang penting hati kita harus tetap kuat dan teguh untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Yang penting tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dan nyata dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Yesus berjanji akan menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, maka kita tidak akan menjadi gentar dan takut. Sebaliknya, kita akan berani mengambil langkah. Fokuskanlah pandanganmu pada Tuhan. Milikilah keberanian dan kesetiaan pada Tuhan. Pakailah hidupmu untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Dan tanpa kita sadari, hidup kita akan menjadi hidup yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami, seperti Engkau mengingatkan Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Ya Bapa, meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi di depan, tetapi karena Engkau yang tetap menyertai kami, Engkau yang berjalan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, maka kami percaya dalam penyertaan Tuhan, kami akan boleh merasakan sukacita dalam berkat-berkat pemeliharaan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.